Tokopedia. Inovasi-inovasi apa yang terjadi? Misalnya ini halaman produknya Tokopedia, jadi kita bisa lihat halaman produk info, produk galeri, review, dan talk about it. Saya akan jelasin satu-satu. Yang buat yang pria jangan terlalu fokus kepada gambarnya. Ini salah satu produk yang paling laku di Tokopedia, sepertinya dibeli 5.000 kali, dilihat 14.000 kali. Jadi hati-hati masuk ke Tokopedia, karena 3 kali masuk itu biasanya satu kali langsung beli. 14.000 kunjungi, 5.000 pembelian. Iya, untuk fix masalah negosiasi tadi. Jadi kita kan mengadopsi masalah fixed price. Kemudian banyak yang ngomong gitu, termasuk di timnya Tokopedia, nggak bakal deh ada orang yang beli di Tokopedia atau jualan di Tokopedia. Karena orang Indonesia itu suka nego, kalau nggak nego itu nggak bakal beli gitu. Nah, jadi kita tak percaya bahwa fixed price itu perlu gitu. Karena kalau kita masuk ke Amazon, kita masuk ke, kecuali eBay itu auction gitu. Tapi kalau kita masuk ke e-commerce yang luar, contohnya Bineka, mereka sudah bangun website sekian lama, tapi karena dia mengadopsi sistem, tapi dia retail sih, jadi dia mengadopsi sistem. Kalau kamu mau coba harga lebih murah, kamu bisa telepon. Itu transaksinya tidak terjadi di situs. Kita nggak bisa. Kita harus mengubah mindset orang bahwa transaksi itu bisa loh terjadi di situs. Jadi kita mengadopsi masalah fixed price, tapi kita membuat dua hal. Yaitu pertama kamu bisa wholesale. Kamu bisa jual dalam bentuk grosir, harganya lebih murah. Contohnya jual satu produk 48.000, jual lebih dari 100, 42.500. Jadi kalau kamu mau harga diskon, kamu beli dia dalam jumlah lebih banyak saja. Kemudian kita juga karena di Tokopedia jualannya bisa produknya berbeda-beda, ada yang harganya terlalu murah, si penjual males, saya nggak mau deh jual produk ini satu saja, minimal harus beli 10 gitu. Nah mereka bisa set minimum order, jadi ketika orang add to cart itu sudah minimumnya itu ya tidak bisa dibuat lebih kecil dari 10 contohnya. Kemudian review itu sesuatu hal yang sangat basic dalam e-commerce. Bagaimana kita lokalisasi di Tokopedia, kita membuat sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Bahwa ini kan banyak toko-toko gitu ya. Jadi kita mau mereview itu atas 4 hal. Kualitas produk, kemudian kecepatan pengiriman, akurasi produk. Kualitas dan akurasi itu bedanya begini. Kualitas itu adalah misalnya kita beli DVD gitu ya, kita review produknya gitu. Kemudian 3 review lainnya itu review tokonya. Akurasi produk itu misalnya dia jualan produk, gambarnya itu bagus, tapi ketika diterima tidak sebagus gambarnya. Nah itu menyangkut akurasi. Kemudian pelayanan toko dan kecepatan pengiriman. Cara untuk menginput review, view-nya itu juga kita adopsi model-modelnya seperti komen di Facebook gitu. Kenapa? Karena kita lihat bahwa orang Indonesia itu untuk tingkat dia tuh kalau sudah familiar dengan sesuatu untuk belajar hal yang lain lebih enak kalau environment-nya itu mirip-mirip gitu. Jadi kita copy elemen-elemen tertentu. Kemudian di Indonesia konsepnya forum gitu waktu itu, forum untuk jualan gitu kan. Nah kita embed semua produk itu pasti punya forum, kita namakan talk about it. Misalnya kamu lihat sebuah produk, kamu tinggal tanya, nah itu jadi FAQ terbuka. Ini jadi seperti Twitter yang embed ke semua produk. Nah contohnya tadi produk yang paling laku, dia sudah punya talk about it semuanya 320. Jadi kalau kamu mau dapat informasi lebih cepat, kamu tinggal telusuri aja ini selama ini orang itu nanya pertanyaan itu apa aja gitu. Dan kalau reviewnya sudah sampai 860, pasti kamu bisa lihat rata-rata kepuasan orang itu seperti apa. Nah ini contohnya FAQ, jadi orang bisa tanya, ini bisa tolong deskripsi warnanya nggak dari 1 sampai 10, ini dia jual stylus cuma dinomorin 1 sampai 10. Sekali dijawab, sudah nggak perlu lagi dijawab lagi, jadi ini seperti FAQ gitu, transparan kepada orang lain. Kemudian inovasi-inovasi lain yang kita coba bangun tuh misalnya di Tokopedia saat ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sih. Saya lihat ketika sebuah pasar situsi yang banyak toko sudah berjualan, itu pada akhirnya tidak nyaman. Misalnya saya mau beli cara customer membeli di platform e-commerce itu cuma 2. Pertama search itu saya sudah tahu kira-kira produk apa yang saya mau beli. Yang kedua tuh browse tuh saya cuma dengar misalnya saya mau ganti handphone nih. Saya mau ganti handphone baru, saya pengennya Android lagi beken nih, saya pengen tahu alternatif apa aja. Saya mau tahu Samsung dan LG Android phone itu apa saja gitu. Nah itu di situsi tidak mungkin terjadi. Saya sudah coba ke banyak platform, bahkan B2C sebagian yang konsepnya marketplace itu tidak mungkin terjadi karena produknya itu kalau saya cari Dakota, keluarnya itu ribuan Dakota gitu kan. Pusing saya lihatnya. Mulai dari Dakota beneran handphonenya sampai aksesorisnya itu muncul semua. Gitu. Search tidak solve gitu. Browse-nya lebih parah lagi. Saya browse handphone, saya tidak bisa pilih yang mana yang Android, yang mana yang Windows 7. Nanti kamu coba deh beberapa e-commerce di Indonesia, kecuali yang dianya jualan sendiri ya. Kalau model Bineka dia jualan sendiri, dia bisa kategorisasi. Nah,
Ini masalah yang saya lihat crowd, jadi kayak ke Tanah Abang ya, semuanya jualan baju gitu kan, pusing gitu. Kamu nggak bisa benar-benar, kamu harus spend time, benar-benar kamu perlu satu-satu toko. Nah, di Tokopedia kita coba solve ini dengan menghadirkan pengalaman B2C dalam pasar C2C. Nah, di Tokopedia ini contohnya nih, saya tentang brand BlackBerry, maka semua produk BlackBerry saja yang muncul. Dan tidak duplikasi, Dakota ya cuma Dakota satu, BlackBerry Curve seri tertentu ya cuma satu gitu. Semuanya sudah dikelompokkan. Jadi di Indonesia saat ini ada 46 BlackBerry yang beredar sampai hari ini, 46 jenis yang berbeda. 46 ini akan sebenarnya kalau diekstrak itu ada ribuan BlackBerry gitu, tapi mungkin 200 bergabung dalam satu Dakota seperti itu. Nah itu di kiri itu jadi filternya, sistemnya itu jalan. Kamu bisa tadi Android yang touchscreen segala macam. Nah ini yang kita bangun. Kalau kita klik nih salah satu produknya, tampilannya ini jadi satu one stop shopping information. Jadi saya menggali sendiri diri saya. Kalau saya mau beli handphone baru, apa sih yang saya butuhkan? Yang pertama itu informasi tentang produknya. Kemudian kalau bisa review yang sangat netral, bukan review yang dibuat-buat, tapi review dari third party. Kemudian yang ketiga harganya. Kalau bisa harganya itu sekaligus dari harga banyak toko, jadi saya bisa bandingkan. Kemudian yang keempat mungkin spesifikasi detail dan gambar segala macamnya. Jadi ini sebenarnya halamannya panjang sekali. Kita hadirkan one stop shopping information di mana kamu bisa lihat detail produknya. Nanti saya akan jelasin wishlist, jual dan beli. Nah ini spesifikasinya. Spesifikasinya itu kita buat sendiri. Jadi saya punya tim yang ngebangun database semua handphone dan semua produk elektronik di dunia. Jadi spesifikasinya itu sudah sangat akurat gitu. Kemudian ini contoh iPhone nih, saya lihat iPhone 5 di Tokopedia sudah ada yang jual, tapi harganya tuh nggak masuk akal karena belum hadir di Indonesia. Jadi mereka jual premium 10.400.000 sampai 11.500.000. Nah kita buat satu sistem namanya wishlist. Kamu tinggal klik, kamu bisa masukkan. Misalnya saya mau beli produk ini ketika harganya sudah mencapai 7.800.000. Kamu tinggal masuk 7.800.000. Katakan 3 hari kemudian ada penjual yang jual produk ini dengan harga 7.800.000 atau lebih kecil, maka kamu akan langsung mendapatkan notifikasi gitu. Ini sistem alert ke kamu. Dan ini semua di halaman yang sama. Di tengah itu kamu bisa lihat toko-toko yang menjual produk ini gitu. Jadi kamu bisa kelompokkan dari kondisinya yang baru atau yang bekas. Kamu bisa pilih yang lokasi tokonya itu tidak terlalu jauh, jadi ongkos kirimnya tidak terlalu mahal. Kamu bisa lihat pembandingan harganya. Dan untuk yang ada tanda seperti sign in itu lokasi visinya. Jadi kamu bahkan bisa cek apakah toko ini beneran ada atau tidak. Kan sebagian toko yang ada visinya, ada sebagian yang toko yang tidak ada visinya. Ini benar-benar satu halaman yang mengakomodasi semua. Nah, kemudian itu dari sisi penjual sudah solve, dari sisi pembeli sudah solve.